Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada, apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana ia mengatakan bahwa dulunya itu ia bercadar dengan maksud untuk mencari suami yang baik, mencari suami sebagai imam yang baik dalam keluarga. Tetapi ternyata bahwa harapannya itu tidak sesuai yang diimpikan selama ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bahwa Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan punya maksud yang lain buat ibu ini. Ia dijamah, diselamatkan, dipanggil untuk Tuhan untuk menjadi pengikutnya, dan saat ini menjadi pengikut Kristus yang sangat luar biasa, yang begitu taat di dalam Kristenan. Sungguh luar biasa bahwa hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita lanjut, saudara-saudara jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ara Natalia. Bukan mungkin lagi yang tahu nama Ara Natalia, pastinya Natalia. Sudah tentunya Kristen sejak lahir, ya. Saya juga bingung dengan nama saya ini. Saya sempat galau, saya sempat sembunyikan. Jadi nama saya Ara Natalia, nama yang orang tua saya berikan dari saya lahir. Almarhum papa saya orang Madura dan ibu saya orang Jawa. Jadi pada waktu ibu saya mengandung, di dekat rumah ibu saya tuh ada seorang bidan yang bersekolah kebidanan atau apa, saya belum mengerti karena saya itu tanyakan sama ibu saya berulang-ulang, ibu saya bilang itu bidan. Ya, saya menyapa dulu buat saudara seiman dan saudara keluarga saya yang ada di Jawa Timur, selamat malam. Saya kembali mau ceritakan tadi kenapa nama saya Ara Natalia. Lalu ibu saya setiap pagi itu mandinya di sungai. Ada ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Bilang kalau besok ibu besok akan melahirkan. Karena besok itu 25 Desember, jadi ODGJ tersebut bilang, nanti namanya Ara Natalia. Mama saya itu nggak tahu kenapa harus kasih nama saya itu Ara Natalia, pemberian dari ODGJ. Sedangkan almarhum papa saya sudah pulang ya, sudah kembali. Papa saya berdarah Madura, papa saya sangat fanatik sekali. Lalu papa saya itu iya aja, padahal papa saya ini seorang yang fanatik. Iya aja dengan nama yang ibu saya berikan. Ibu saya itu dari ODGJ namanya. Lalu saya dewasa, saya sudah mengerti, ya kan, sudah kelas 1 SD saya tanya karena nama saya ini sempat disembunyikan, awalnya dikasih tahu gitu kan, akhirnya disembunyikan, jadi disembunyikan nama itu, nama belakangnya karena Natal itu kan nama orang Kristen. Lalu saya nggak pakai nama itu dan orang tua saya juga menyembunyikan nama itu. Singkat cerita, saya semakin dewasa, adik kandung saya pernah bilang kalau saya ya anaknya, dan saudara saya juga bilang kalau saya itu anaknya orang gangguan jiwa karena namanya yang ngasih orang gangguan jiwa. Jadi mama saya ini ada cerita ke salah satu saudaranya gitu. Nama yang saya kasih ini nama pemberian dari orang gangguan jiwa. Nggak tahu kenapa mama kasih. Jadi pas waktu saya ke Jakarta tahun 95 itu saya itu galau dengan nama itu karena saya seorang muslim, saya yang tidak meninggalkan sholat,
saya juga berpuasa, saya menjalankan ajaran yang papa saya, ajarkan dan, saya mengaji. Saya di Jawa Timur tuh mengaji, jadi di Jawa Timur itu, di daerah Probolinggo, Bondowoso itu kan masih Jawa Timur ya. Jadi saya itu dari kecil sudah dibawa ke daerah, Jawa Timur, bukan di Maduranya, ama almarhum papa saya. Jadi ngaji jam 3 asar itu ya, sebelum asar udah berangkat ngaji, nanti pulang tuh jam 5, nanti berangkat ngaji lagi maghrib, pulang lagi jam 9, nanti ngaji lagi tuh jam 4 ya, subuh, itu sebelum subuh, nanti pulang itu 5:30 langsung berangkat sekolah. Jadi begitu aja terus ya kan. Itu masa-masa kecil saya. Sampai di Jakarta pun saya lakukan ya ajaran, keluarga saya yang sangat ketat sekali ya kan. Jadi di tempat saya tinggal di sana, di kampung itu tidak ada orang orang Kristen. Bahkan, jangankan ini ya, apa namanya, ya saya nggak punya teman orang Kristen ya gitu, karena memang orang muslim semuanya yang begitu fanatik, termasuk keluarga saya yang di Jawa Timur gitu. Jadi satu-satunya hanya saya yang namanya juga aneh, saya sempet juga namanya saya belum mengerti pada waktu itu, belum mengerti, yang saya ngerti Natalia itu nama orang Kristen, jadi saya adanya malu gitu kan, malu aja diajakin sama teman-teman. Pas saya ke Jakarta, akhirnya saya, jadilah seorang penyanyi. Jadi saya itu nyanyi dari panggung ke panggung, saya jadi penyanyi dangdut, saya bawa nama itu, jadi dikenallah nama itu dengan maksudnya nama itu di tempat, lingkungan saya, kerja, saya bawa nama itu, dipertanyakan juga sama teman saya. Saya nyanyi penyanyi dangdut, nyanyi dari panggung ke panggung dengan bawa nama Natalia dipertanyakan. Saya karena saya sudah dewasa, sudah bisa jawab, jadi saya ceritakan bahwa nama ini pemberian dari mama saya gitu. "Kok bisa?" "Iya," saya ceritakan kalau pemberian ini dari ODGJ nama ini. Lalu akhirnya, saya berumah tangga. Saya berumah tangga itu sangat singkat sekali, puji Tuhan saya punya anak, 1 nama anak saya juga karena saya tadi bilang, saya diajarkan dari kecil itu, mengaji, sholat, puasa, ya kan. Itu yang diajarkan dari kecil. Jadi saya punya anak itu, nama anak saya juga, eee yang saya berikan ini, nama anak saya Muhammad Handika Febianto. Saya punya anak 1 laki-laki. Saya berpisah, lalu di situ saya tetap bekerja sebagai penyanyi. Berangkat kalau orang-orang tidur ya saya bernyanyi. Orang-orang, udah bangun tidur, saya tidur, tapi saya harus bangun karena saya punya anak. Saya itu hidup dari semenjak di Jakarta, saya hidup memang keluar dari rumah, tidak tinggal sama orang tua. Di situ saya akhirnya, 2014 ya, anak saya kelas 1 SD saya dipertemukan ya, Saya dipertemukan dengan seorang laki-laki, eee, asli orang Serang, Banten. Karena saya orang Madura, saya ya sudah saya jalanin gitu rumah tangga, ya jadi imam gitu kan. Jadi imam orang Banten itu kan, juga apa ya, eee, sholatnya gitu kan, rajin sekali gitu. Jadi saya, wah sama gitu kan. Ternyata nggak sesuai ya, bukan berarti, orang yang saya bilang dia akan jadi imam saya yang nanti akan terus membuat saya lebih baik gitu, itu ternyata tidak Saudara. Jadi, saya pada waktu rumah tangga, 2 bulan saya rumah tangga, itu saya sudah nggak sanggup, karena suami saya ini hobi sekali judi, suami saya hobi sekali minum, ya. Di situ nggak sejalan menurut saya, tapi kan memang memang rumah tangga itu memang nggak mulus-mulus aja ya, tapi setidaknya gitu kan, namanya, mantan suami saya itu kan membangga-banggakan bahwa men juga mengajarkan saya apapun yang suami saya lakukan, saya harus terus
taat dan tunduk, walaupun dia judi, perempuan, ya kan, mabuk-mabukan, saya harus taat. Jadi, saudara, pada waktu saya menikah, saya memutuskan untuk berhenti bernyanyi. Pada waktu itu saya hanya, karena saya dulu tuh, butuh perhatian dari orang tua, saya sampai pelarian saya ke tato. Nah, saya punya tato satu pada waktu itu. Saya bertato karena, saya walaupun saya, kerjanya di dunia malam, itu saya nggak tinggalkan, ya. Sholat saya nggak tinggalkan dan saya ya jalanin yang seperti, seperti keluarga saya kasih tahu aja gitu. Jadi jalanin aja, nggak 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 berpikir bahwa bener nggak sih ini, jalanin aja pokoknya seperti itu. Lalu saya berhenti nyanyi pas rumah tangga dengan orang Serang, Banten ini, namanya Jajat Sudrajat ya, nama suami saya, mantan suami saya. Lalu di situ saya berhenti nyanyi supaya, walaupun saya mau sholat, mau berbuat baik, tapi kalau saya masih kerja di dunia malam, tetap nggak bagus buat buat, orang-orang gitu kan melihat saya. Itu saya sangat sangat, orangnya yang, "Aduh nanti saya begini salah," seperti itu aja pada waktu itu. Jadi saya berhenti nyanyi, saya jalani rumah tangga, walaupun suami saya judi, mabok, ya kan, bahkan perempuan, saya harus, tetap patuh, taat, ya kan, ya udah, terima aja gitu. Ya saya jalanin itu saya nggak sanggup. Sebulan, 2 bulan, ya kan, saya nggak sanggup, 3 bulan saya nggak sanggup. Sampai akhirnya, sekitar 2 tahun, saya udah lelah sekali itu terus. Jadi berangkat pagi, kalau orang ya, kerja itu berangkat pagi pulang sore. Kalau mantan suami saya enggak, berangkat pagi, ya 2 hari kemudian baru pulang. Begitu terus, hampir setiap hari seperti itu. Saya nggak mampu lagi, saya juga, eee, harus jalanin hidup saya sama anak saya, jadi saya harus memutuskan untuk bekerja lagi ya kan, karena kalau saya nggak bekerja, saya mau, nunggu suami yang nggak pasti apa maunya. Jadi saya waktu itu galau. Akhirnya saya sayat diri saya sayat dengan saya bertato, ya. Saya bertato, jadi saya, merasa bahwa, "Ah, udahlah, untuk apa hidup ini udah nggak ada gunanya," gitu. Orang tua saya juga, ya orang tua saya sangat baik, baik sekali, tetapi punya anak yang seperti saya, punya masalah dengan suami, sudah menjalankan sholat ya sholat, tapi kok bertato seperti itu kan ya. Jadi saya bertato, akhirnya tato saya sampai banyak ya, saudara, sampai banyak sekali saya punya masalah. Saya, menjalankan sholat sampai saya tidur juga, dengan pakai mukena. Apakah mungkin pikir saya begini, oh mungkin, karena saya bekas penyanyi dangdut ya kan, waktu itu kan saya masih nyanyi sampai akhirnya saya berhenti, tetep aja kan nama nama bekasnya itu dibawa bekas penyanyi dangdutnya. Lalu saya benahi diri, mungkin karena ini suami saya nggak pulang gitu kan. Ya sudah, saya, sholatnya semakin maksudnya nggak harus di rumah aja. Jadi saya memutuskan pada waktu itu, saya sholat. Jadi saya sholat itu saya, di diomongin sama orang. Jadi ibu-ibu tuh nyolek-nyolek karena yang masuk ke masjid itu, wanita bertato gitu kan. Nggak bukan memberikan senyum, saudara. Jadi saya semakin, "Aduh, saya nggak layak kali ya," gitu kan. Jadi saya akhirnya menghakimi diri sendiri gitu. Saya menghakimi diri sendiri, sudahlah suami saya nggak setiap hari pulang, saya begini, sudahlah hancurlah, saya tatoan lagi. Akhirnya saya tatoan lagi, di situ bukan makin baik ya, tato saya makin banyak di badan saya yang tertutup ini gitu. Lalu akhirnya suami saya bertanya, "Kenapa seperti itu?" Ya kan. Ya karena gimana, saya minta sudah berakhir, ya kan. Saya udah memperbaiki diri, ya belum tentu kan baik buat saya, belum tentu buat suami saya. Entah apa mau suami saya. Akhirnya sudahlah,
Saya pada waktu itu karena saya, supaya, apa namanya, tato saya tidak terlihat di saat saya sholat di banyak orang gitu kan, di masjid gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bercadar. Saya memutuskan untuk bercadar, saya bilang sama suami "Saya mau bercadar." "Apa-apaan?" Katanya gitu kan. Nah, dia mengajarkan untuk sholat jangan ditinggalkan. Saya juga diajarkan dari kecil seperti itu, pas punya suami juga suami saya seperti itu, tapi suami saya tidak menjalankan. Jadi selama rumah tangga hampir 8 tahun, saya belum pernah ngelihat suami saya itu puasa dan sholat, ya. Tapi mengajarkan saya harus sholat, harus taat, harus patuh sama harus nurut. Lalu setelah saya, izin untuk saya mau bercadar gitu kan, alasannya apa gitu ya, supaya nanti juga saya, apa, kalau ke masjid gitu kan saya nggak dicolek-colek, jadi bukan nyolek saya Saudara, nyolek, yang lain gitu, suruh melihat tato gitu, karena tato-tato saya ini terlihat gitu. Jadi kalau saya pakai cadar atau saya sampai tertutup semua ya, itu baru nggak kelihatan. Nah, saya bimbang lagi di situ kan, saya bimbang lagi. Setiap suami saya pulang itu ya, bukan setiap hari ya, 2 3 hari, bahkan pernah juga suami saya nggak pulang seminggu. Nah, seterusnya seperti itu, saya nggak sanggup, ya kan, saya nggak sanggup sekali. Lebih baik mati aja lah, karena kalau kita omongin, suami saya ngajak ribut dan saya ini orangnya nggak suka sekali ribut. Mungkin dilihat, "Aduh tatoan, serem banget," tapi saya nggak suka ribut, gitu. Saya juga nggak suka nada suara yang kencang banget gitu. Karena dari kecil saya sudah, apa ya, setiap hari mendengarkan suara yang kencang banget karena papa saya itu kan almarhum papa saya orang Madura, jadi ngomongnya kenceng, ngomong biasa aja kayak orang ribut gitu. Lalu di situ saya minta untuk, suami saya untuk apa ya namanya, yang insaf gitu kan. Janganlah dia minum, janganlah dia judi, saya minta ya kan. Terus saya minta setiap saya sholat, dalam doa sholat itu saya minta ya sholat, habis sholat saya doa, saya minta selalu. Tapi semakin jadi. Akhirnya 3 bulan nggak pulang, ya. 3 bulan nggak pulang, saya punya anak. Kalau mungkin, karena anak yang saya bawa kan anak kandung saya dengan mantan suami saya yang pertama itu yang cuman 1,5 tahun ya saya rumah tangga. Lalu saya berpisah, nah, lalu saya menikah pas, anak saya kelas 1 SD, menikah dengan orang Serang, Banten ya. Di situ saya udah bener-bener nggak sanggup, mana saya berdoa, "Kapan ya?" Gitu kan. "Kok belum? Kok semakin jadi semakin jadi?" Aduh, rasanya setiap pulang saya bahas, harus pengen ya seperti orang-orang yang berangkat pagi pulang sore atau enggak kalau memang, orang biasa kerja ya kan, biasa kerja berangkat pagi pulang sore. Kalau ini kan judi. Jadi mantan suami saya itu, pedagang ya. Pedagang daging. Jadi mantan suami saya dagang daging, bukannya dagang tapi suami saya judi dan anak buahnya yang, apa namanya, yang nunggu dagangannya. Saya lelah sekali, setiap saya minta minta, "Ayo mau seperti apa?" Gitu. "Diamlah, harus nurut, perempuan tuh harus nurut, kalau nggak nurut dosa. Kalau bertanya suami begini dosa, kalau suami, apa, diomelin dosa." Padahal kita tuh mengingatkan gitu, eee, bukankah suami itu imam kita gitu kan. Kok 8 tahun setelah saya berpisah itu, saya berpikir, "Iya ya, saya sudah ingatkan untuk sholat, untuk puasa, tidak pernah." Saudara. Lalu akhirnya 3 bulan semenjak, bertahun-tahun itu berapa tahun saya meminta untuk, eee, kesadaran ya kan, kesadaran suami saya itu tidak ada sama sekali perubahan, semakin jadi. Sampai ya kadang, apa namanya, apapun ya yang dibawanya dijual, itu judi. Judi itu bahaya sekali ya, judi itu bahaya sekali. Jadi, habis itu 3 bulan nggak ada kabar sama sekali, saya punya anak, oke.
suami saya ini, merasakan bahwa bukan anak kandung ya, beda ya. Kalau anak kandung pasti seorang suami itu pasti ada rindu. Nah, ini karena bukan anak kandung, menurut saya dia tidak ada rindu. Kalau ada rindu pasti ada kabar. 3 bulan nggak ada kabar, HP pun mati, ya kan. Ya sudah, saya sudah lakukan, bicara baik-baik, waktu pulang saya udah bicara baik-baik, terus minta untuk, "Ayo mau bagaimana?" Akhirnya minta berpisah, nggak ada jalan juga. Terus ya sudah mau gimana, nurut aja, suruh nurut aja. Akhirnya, karena saya punya anak, saya mau kerja, dari mana ya kan, masa iya saya nungguin dia 3 bulan, nah 3 bulan nggak ada kabar, saya harus kerja. Jadi saya, ambil, apa namanya, acara nyanyi itu siang ya, siang sampai sore, nggak malam gitu. Karena saya tuh sudah tinggalkan, tapi 3 bulan ini nggak ada kabar, saya ingin, nyanyi lagi. Tapi sebelum itu, apa namanya, sebelum saya memutuskan untuk nyanyi lagi, saya harus temui suami saya. Di mana ini adanya? Saya cari ke sana kemari, nggak ada. Ternyata sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena bawa sesuatu yang di rumah dijual, jadi nggak berani pulang karena besar sekali yang dijual itu. Jadi, mantan suami saya itu judinya itu bukan judi, apa ya, 100 gitu, 200 bukan, bahkan sampai jutaan. Lalu saya pada waktu itu saya sudah lelah, saya pernah juga gantung diri, jadi mantan suami saya itu dobrak pintu, saya pernah minum racun, racun tikus, jadi di depan suami saya minum racun karena, "Maunya apa sih kamu ini?" Gitu kan, lelah banget gitu. Akhirnya 3 bulan pas, jadi saya lingkarin 3 bulan pas 3 bulan, saya itu habis sholat, ya sudah, galau lagi. Jadi setiap hari galau, saudara, saya setiap hari galau. Pas saya tiduran, saya nantang Tuhannya orang Kristen, saya belum mengerti ya, tahu saya Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen, kalau memang benar Engkau ada, coba tolong saya, gitu kan. Saya ini, jadi saya ceritakan aja, jadi saya ngobrol. Ya ngobrol bukan ngobrol bersuara, ngobrol pakai suara hati, gitu. Saya sambil lihat ke atas, sambil saya bilang, "Tolong bantu saya, pertemukan saya dengan ini Jajat," saya sampai seperti itu. Saya sebutin namanya, jadi saya itu, menantang Tuhan orang Kristen, seperti, eee, menantang yang udah ada nyata di depan kita, padahal nggak ada gitu, nggak ada, nggak nampak. Emang saya bilang, "Kalau emang Tuhan orang Kristen ada, tolonglah bantu saya, pertemukan saya dengan suami saya." Saya biasa nyebut mantan sekarang, jadi mantan terus ya, maaf. Akhirnya saya tiduran, saya merasa itu tidur itu nggak nyenyak banget. Di situ seperti mungkin saya halu, tapi saya yakin sekali, saya diberi, benar-benar nyata, saya lihat suami saya ini, dia rambutnya diikat, kan suami saya gondrong, rambutnya diikat, pakai kemeja telur asin, celana hitam, pakai sepatu, sepatunya yang, apa namanya, kan kalau ada berapa sepatu, jadi itu yang saya sebutin ke teman saya nanti. Lalu saya terbangun, "Hah, ada di daerah ada di tengah-tengah pasar di dekat, Alfa," gitu kan. Lalu saya telepon kakak saya, kakak angkat saya, "Kak, tolong liatin suami saya ada di Alfa di pasar. Dia pakai baju," saya ceritakan, dia pakai kemeja, warna telur asin. "Lalu tolong secepatnya," saya bilang begitu. Jadi kakak saya itu, cari ya kan, langsung ke rumah, "Dek, kamu tahu dari mana? Dia beneran loh berdiri di Alfa," katanya, "pakai kemeja telur asin, rambutnya diikat," kan biasanya suka diurai gitu, suka diurai pakai topi, ini enggak. Lalu saya bilang, "Saya tahu, eee, dari Tuhannya Orang Kristen," saya bilang gitu, "dari Tuhan." "Hah?" Kakak saya itu melongo gitu. Ya sudah, dia bilang, "Nanti 1/2 jam lagi dia pulang." Pulanglah 1/2 jam. Itu. Saya menantang Tuhan. Lalu saya di situ setelah ngobrol dengan suami saya, nggak ada jalan keluar, nggak mau menceraikan saya. Dia bilang tidak akan diceraikan gitu, digantung saya. Lalu setelah habis ngobrol, pergi lagi, saya langsung bilang, "Tuhan,
Tuhan orang Kristen tuh hebat ya. Bener-bener belum pernah saya dapatkan, saya berdoa bener-bener saya diperlihatkan nyata melihat suami saya itu bener-bener yang saya lihat di mata saya, belum pernah. Jadi kalau kita kan suka-suka nebak gitu ya, beda kan nebak, oh mungkin dia di sana, nebak kan. Ini nyata, setelah saya bilang, "Kalau memang Tuhan orang Kristen ada, cobalah bantu saya." Lalu di situ saya juga menantang lagi Tuhan, Tuhan orang Kristen, ya kan. Saya bilang begini, "Tuhan, kalau memang benar Tuhan nyata, 2 kali, coba maunya apa, suruh dia ngomong datang lagi," gitu kan. Jadi karena habis ngobrol pergi gitu kan, nggak mau memutusin, nggak mau, memberi keputusan. Akhirnya buat dia baik, ngobrolnya buat dia lembut karena, mantan suami saya ini ngomongnya kenceng. Lalu datang ngomongnya baik-baik, walaupun tidak mau menceraikan saya. Dan di ujung itu saya langsung bilang, "Saya sudah berbeda sama kamu," gitu. "Kamu nggak sholat?" Karena pada waktu saya ngobrol itu, waktunya sholat. Enggak. Yang jelasnya pokoknya saya itu udah mantap gitu. Sebenarnya sih mantap pada waktu saya diberi gambaran gitu kan. Di situ akhirnya saya mantap dan mantan suami saya itu sudah hilang, berpisah. Puji Tuhan, semenjak saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dunia, sangat baik sekali. Semenjak itu saya menjadi berubah. Saya tinggalkan dunia malam ya. Jadi saya juga nyanyi malam ya, di kafe saya nyanyi malam. Saya juga terima acara hajatan gitu ya, nyanyi. Saya tinggalkan itu semuanya. Disitulah mulai keluarga saya bilang kalau saya sudah stres. Saya sudah stres meninggalkan kerjaan, dan tahu lagi saya sudah percaya Yesus juru selamat dunia. Semakin di situ semakin saya mendapatkan cacian ya kan. Bahkan darah saya halal untuk diminum. Di situ saya merasa bahwa wah, saya udah damai, enak, saya nggak ada galau, nggak ada rasanya. Di saat saya ya bukan berarti kenal Tuhan Yesus itu hidupnya enak-enak aja, tidak ya. Ada, tapi menghadapi masalah tidak coret-coret lagi, saudara. Tidak tato-tato lagi, ini tato saya masa lalu. Sampai saya buat tato itu broken heart. Jadi hati saya sudah patah. Saya bikin tato itu di bagian dada saya ini hitam. Karena saya hancur. Tapi semenjak saya kenal sama Tuhan Yesus, saya percaya Yesus juru selamat dunia. Sedikit pun saya nggak mau lagi menyayat-nyayat diri saya. Di situ saya nggak mengenal Tuhan, nggak hanya nggak mau saya Kristen KTP. Saya belajar, saya mengenal, saya baca Alkitab, tapi saya tidak punya gereja. Saya belajar sendiri. Saya nggak tahu gereja mana, nanti ke gereja mana saya nggak tahu. Ya, sahabat. Semuanya jadi berjalan aja. Satu persatu keluarga saya tahu. Disitulah dapat pesan yang nggak enak. Nangis. Karena saya kehilangan saudara yang begitu banyak. Karena saudara almarhum papa saya keluarga besar. Ya, di Jawa Timur keluarga besar. Terus ibu saya ada di Jakarta. Akhirnya saya jalanin hari-hari saya, walaupun saya mengalami masalah, tapi karena saya sudah percaya sama Yesus, semenjak saya percaya sama Yesus,
Kembali saya jelaskan, semenjak percaya sama Yesus, Yesus tolong, itu damai, punya masalah sebesar apapun damai aja, enak aja berjalan, ya. Lalu di situ setelah saya mengenal Tuhan, saya belajar, akhirnya saya, bergereja, ya kan. Di situ juga, papa saya meninggal. Sebelum 40 hari papa saya meninggal, saya dipanggil ke kelurahan ya, sama Pak RT yang di mana adik saya tinggal. Jadi adik saya memutuskan tali persaudaraan. Jadi di situ, isinya bahwa kalau, saya ya, Ara Natalia tidak boleh saya tuh nggak boleh nengokin ibu saya. Saya nggak boleh masuk ke wilayah tempat adik saya tinggal. Jadi saya nggak ketemu sama mama saya. Jadi sebelum saya, tanda tangan, saya tanya sama Pak RT tersebut, "Pak, apakah ini, mau ibu saya?" "Iya, ibu Mbak yang mau juga setuju." Jadi kalau orang tua, saudara memutuskan tali persaudaraan, silaturahmi, lalu saya harus merengek-merengek, nanti adanya saya dikata-katain lagi karena sebelumnya saya udah dicaci maki ya, sampai harus nanti darahnya halal diminum ya, sampai saya pokoknya caci makiannya, membuat saya sampai bengkak, lebam ini mata, saya nangis. Saya sempat nggak terima, tapi kok saya ini nggak bisa marah ya. Saya nggak bisa marah, saya nggak bisa melawan, cuma nangis. Saya tanda tangan surat yang, adik saya, bawa di kantor kelurahan, disaksikan dengan, Pak RT setempat. Di situ saya pulang, ya sudah, saya jalanin hari-hari saya dengan saya nggak bisa ketemu dengan mama saya terus lakukan bagian saya, karena saya sudah, tahu kebenaran dan saya, baca Alkitab, ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa, kasihi musuhmu, ya, kasihi musuhmu. Lalu di situ, ya tetap ada rasa sedih ya, hancur ada, tetapi ada penghiburan dari Tuhan. Jadi pada waktu saya, terus melakukan bagian saya yang saya tidak mampu kan Tuhan lakukan. 1 tahun 7 bulan saya nggak ketemu sama mama ya kan, sama mama saya. Lalu 1 tahun 7 bulan pas atau lebih 1 hari itu ya, pokoknya 1 tahun 7 bulan sekitar itu, mama saya datang. Mama saya datang merengek, nangis ya, dia bilang, "Kenapa kamu lupa punya ibu kok nggak ditengokin?" Saya juga nangis. Lalu saya ajak masuk ke dalam. Saya kasih tahu, buku, surat yang saya sudah tanda tangani. "Bukankah mama minta ini?" Gitu. Ternyata saudara mama saya nggak pernah tahu isi surat itu, nggak pernah tahu. Di situ saya merasa bahwa kenapa saya harus tanda tangan pada waktu itu, karena saya nggak mau ribut. Akhirnya saya bersyukur, saya orangnya tuh suka menghancurkan diri saya pada waktu saya belum kenal Tuhan. Jadi kalau saya kecewa, saya langsung sayat-sayat diri saya. Dengan cara saya tatoan. Jadi tato saya sampai penuh. Akhirnya saya bahagia. Saya bilang, "Tuhan terima kasih, Tuhan baik, Tuhan baik." Di saat kita melakukan bagian kita, Tuhan benar. Saya pernah itu doakan mama saya, berapa bulan saya sebut nama mama saya. Akhirnya saya lupa, saya udah nggak bawa dalam doa lagi. Saya mendoakan yang lain, karena puji Tuhan semenjak kenal sama Tuhan, saya melayani Tuhan, percayakan Tuhan beri kesempatan saya untuk pelayanan. Jadi saya fokus sama pelayanan. Saya nggak fokus dengan masalah saya. Walaupun di saat saya ingat, rasanya nggak kuat. Tapi Tuhan selalu menopang. Lalu kuat lagi.
Akhirnya mama saya bilang setiap bulan ketemu setiap tanggal 1, ya kan. Karena saya pikir itu bukan persetujuan mama saya nggak setuju dengan adanya surat itu dan mama saya nggak pernah tahu adanya surat itu. Jadi saya datanglah ke daerah lingkungan adik saya tinggal, tapi nggak masuk ke rumah. Dan adik saya WA saya, karena tahu nomor saya dari mama saya. Saya di WA, saya diingatkan untuk tidak masuk ke wilayah adik saya tinggal. Saya disuruh sadar gitu dan diingatkan, jangan malu-maluin gitu. Jadi dengan saya kenal Tuhan itu menurut keluarga saya itu memalukan gitu. Saya sedih bukan sedih merasa saya, eee, hina, tidak. Karena Tuhan Yesus itu tidak, apa namanya, tidak merendahkan umatnya, anak-anaknya. Lalu setelah, mama saya memutuskan untuk sebulan sekali ketemu gitu, saya senang sekali, saya bahagia karena Tuhan begitu baik dan nggak sampai di situ ya saudara, saya memiliki anak yang tadi saya bilang anak saya namanya Muhammad Handika Febianto. Dia yang fanatik. Jadi setelah saya berpisah, lepas dari permasalahan, saya kenal sama Tuhan Yesus. Berbeda hidup saya sama hidup saya yang dulu dan hidup saya yang sekarang. Hidup saya yang dulu, kalau saya punya masalah setiap hari bahkan punya masalah, ya masalah-masalah, "Kenapa sih kok begini? Rumah tangga kok seperti ini, hidup saya begini?" Ya udah sayat-sayat aja di ke tempat tato, tatoan gitu. Tapi pas kenal sama Tuhan, punya masalah, Tuhan itu memberikan, apa, kebahagiaan. Jadi punya masalah, enjoy aja. Nggak ada pengen bertato, melukai diri, marah, itu nggak ada, luar biasa sekali Tuhan itu. Di situ anak saya yang itu fanatik, mau meninggalkan saya, mau ngekos, tapi puji Tuhan itu nggak terjadi. Karena saya toleransi, jadi anak saya itu, waktunya beribadah ya monggo gitu. Anak saya itu nggak suka sekali. Jadi kalau saya pujian, padahal suara saya itu pelan sekali kalau pujian, anak saya tutup kuping. Anak saya tutup kuping, sampai pakai ini ya, besar banget kuping itu supaya nggak dengar. Itu, lalu saya juga dapat, apa ya, dapat pesan dari saudara saya yang puji Tuhan, saya mengampuni karena saya tidak membalas. Balas walaupun saya menangis, bukan menangis berarti saya akan, apa, meninggalkan meninggalkan untuk saya, takut kehilangan keluarga, tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus itu baik sekali. Yesus Tuhan, Tuhan yang hidup. Saya mengalami, eee, perubahan saya, bahkan saya sendiri merasakan ya, saya melihat diri saya berubah, bahkan teman-teman saya. Tapi teman sebagian saya, bilang kalau saya itu sudah tidak waras, gitu. Karena meninggalkan hidup saya yang lalu. Buat buat mereka hidup saya yang lalu tuh lebih baik, tapi buat saya tidak. Tidak jadi berkat, sahabat. Tidak jadi berkat semuanya itu yang saya jalani dulu. Tidak tidak baik untuk dicontoh karena, bertato ya kan, ya kerja buat saya bukan berarti, orang kerja di dunia malam itu, orang orang tidak baik, tidak. Jadi ada yang terpaksa gitu kan. Jadi di situ, pas semenjak, saya sudah ketemu dengan mama saya dan anak saya yang begitu fanatik ya kan, saya kembali ya itu Tuhan beri masalah karena supaya kita terus melekat sama Tuhan ya kan. Tapi di situ saya sudah belajar, saya sudah lewati bagaimana pada waktu saya, diputuskan tali persaudaraan dengan saudara, dengan keluarga besar saya nangis tapi saya enjoy. Di situ saya sudah punya pengalaman. Jadi di saat anak saya tidak setuju, tidak suka sama saya, tapi tidak tidak diomongin bahwa, benci, tidak. Itu lagi-lagi saya nggak harus merengek,
nggak harus saya fokus sama anak saya yang begitu nggak senang dengan keyakinan saya ini, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting anak saya melihat saya bagaimana hidup saya yang lama dan hidup saya yang baru. Saya lakukan bagian saya, lagi-lagi saya lakukan bagian saya membuat saya rasa saya melakukan bagian saya ini yang ada, juga di firman Tuhan kan. Jika aku telanjang, berilah aku baju, ya seperti itu ya. Dan jika aku lapar, berilah aku makan, gitu kan. Di situ akhirnya saya fokus dengan pelayanan saya. Pelayanan saya itu melayani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya melayani orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Saya fokus tapi ya sambil menangis juga. Saya harus, tidak perlihatkan, tapi saya harus ceritakan sama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Saya bilang, "Tuhan, saya serahkan Muhammad Handika Febianto ke dalam tangan-Mu." Saya sambil nangis, karena anak saya fanatik ya. Lalu nggak hari itu kita minta sama Tuhan, ada yang langsung diberikan sama Tuhan karena Tuhan sudah bilang, tepat tidak cepat. Pada waktu saya minta 2014 saya mengenal Tuhan ya, 2016 saya dibaptis, jadi 2014 sebelum saya dibaptis saya sudah minta anak saya. Puji Tuhan, saya begitu menjalani hidup itu begitu, damai. Nggak seperti hidup saya yang dulu, nggak ada damai. Adanya ruwet terus, galau, sayat-sayat, coret-coret di badan, ya kan. Kenal Tuhan, anak saya yang fanatik, saya damai. Karena saya bilang, suka-suka Tuhan. Waktu Tuhan itu terbaik, karena waktu Tuhan bukan waktu saya. Lalu 2014 saya rindu sekali anak saya seiman sama saya. Ya sudahlah, saya lakukan bagian saya pelayanan ODGJ terus. Puji Tuhan, anak saya yang bernama Muhammad Handika Febianto bulan kemarin ya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, di situ saya begitu bahagia. Penyertaan Tuhan sempurna di saat kita menjalankan hari-hari yang jahat, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita. Buat saudara yang bersedia, monggo lihat pelayanan saya di Iberto Channel. Di situ saya melayani ODGJ, puji Tuhan. Anak saya juga melayani karena sebelum anak saya mengenal Tuhan, anak saya itu ya cuek aja dengan pelayanan apalah itu. Mungkin itulah yang dikatakan anak saya. Jadi saya melayani ODGJ itu bersama anak saya dan bersama sahabat saya dan bersama mantu saya. Jadi puji Tuhan anak saya sudah berumah tangga baru, pengantin baru, dan itu pun istrinya sangat fanatik ya. Istrinya anak saya itu AA ya, istri AA itu namanya April, orang Gorontalo, sangat fanatik sekali. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan, nanti mereka yang kesaksiannya kalau Tuhan izinkan dan Pak Pendeta Yusuf Manubulu ada waktu, siapkan waktu buat anak saya dan mantu saya April, kedua anak saya jadi ya. Itu nanti Baik. biar mereka cerita. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Ya, baik. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ara Natalia ya. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Nah, yang sebelum kita masuk ke diskusi dengan teman-teman, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Itu bagaimana Ibu Ara memohon pertolongan kepada Allah SWT itu sejak kapan? Terus kemudian bagaimana hasilnya? Apa yang dialami oleh Ibu Ara
waktu di dalam masa-masa yang pedih, masa-masa yang tidak diharapkan, artinya penderitaan, air mata banyak, situasi menggelisahkan, menakutkan, sampai membuat Anda sering menyayat-nyayat tubuh dengan Mhm. bertato, itu Anda beberapa kali atau bagaimana kisahnya Anda memohon kepada Allah SWT? Terus apa yang Anda rasakan pada waktu Anda memohon seperti itu? Silakan Mbak Ara dipertegas lagi. Jadi pada waktu saya menikah dengan suami saya ini, 2 Ya, bulan, jadi 2 bulan itu ya yang saya doakan, yang saya minta, doakan, saya minta, saya sholat itu tentang, perubahan supaya suami saya itu lebih baik. Tapi itu nggak nggak kunjung ada perubahan gitu loh Pak Pendeta. Jadi bukan bukan sebulan, 2 bulan, bahkan sampai, 8 tahun Pak Pendeta. 8 ya. tahun nggak ada perubahan, Oh, 8 semakin jadi tahun ya. Pak Pendeta, 8 tahun, Berarti semakin tidak ada jawaban sama sekali ya? tidak ada. Iya, ya. Nah, Semakin waktu tidak ada jawaban itu apa kesimpulan yang ada di dalam hati Ibu Ara? Kenapa kok kan tidak ada jawaban nih. Jadi apa yang Anda sikapi atau apa yang Anda responi di dalam hati di dalam hatimu karena ini tidak ada jawaban sama sekali. Bagaimana Anda meresponi pada waktu itu? ya, saya meresponi, "Apa ini saya minta ke siapa?" Gitu. Kosong. Jadi Hmm. nggak ada respon, jadi menurut saya pribadi ya, nggak Hmm. tahu yang di luar ya di situ Pak Pendeta. Menurut saya pribadi, wah nggak ada. Yang saya yang Hmm. saya yang saya sembah, yang saya minta itu nggak ada. Bukan Hmm. bukan siapa-siapa, bukan Tuhan, bukan bukan Allah. Karena Allah itu Hmm. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di saat anaknya, di saat umatnya minta butuh Hmm. pertolongan. Ya, seperti saya minta pertolongan kepada ibu saya tolong. Nah, kalau kita Hmm. minta pertolongan sama yang menciptakan kita, pasti Hmm. yang mama saya aja menolong, apalagi Tuhan, gitu. Jadi pada waktu saya Betul. minta, saya belum ngerti, saya minta Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, itu nyata. Hmm. Bahkan saya setelah kenal Tuhan sampai sekarang, sampai detik ini, Iya. dan selama-lamanya, Yesus tetap Yesus. Itu hari-hari saya Pak Pendeta, tidak ada namanya saya galau seperti hidup saya yang lama. Berbeda Haleluya. sekali. Luar biasa ya. Jadi itulah teman-teman, Anda yang sedang ada di persimpangan atau Anda yang belum percaya Tuhan Yesus, ya, minta pembuktian. Kalau perlu Anda silakan menantang. Menantang artinya silakan Anda berdoa kalau memang Anda tidak yakin kepada Tuhan yang Anda imani, ya. Ibu Ara ini adalah satu pribadi yang cerdas, artinya dia benar-benar di dalam keputusasaannya, di dalam kenihilan hidupnya, kehampaan, karena dia tentu di dalam kondisi penderitaannya pasti ya, pasti berharap tentunya kepada siapa lagi ya, pasti kepada Tuhan lah. Nah, ini yang dilakukan Amin. oleh Bu Ara ini, dia berdoa, 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 berdoa bukan hanya 1 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai 8 tahun. Ternyata dia berdoa kepada Allah SWT, Allah SWT tidak pernah kunjung tiba, teman-teman. Tidak pernah datang, ya. Nah, ini yang kami selalu, artinya kami ingin berbagi kepada teman-teman ya yang di Muslim. Silakan Anda, kalau memang Anda tidak ada jawaban di dalam doa-doa Anda, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tidak usah Yes, panggil Tuhan haleluya. dulu. Tidak usah panggil Tuhan dulu. Seperti Ibu Ara ini saja, kalau memang Tuhan orang Kristen itu ada, ya pada waktu itu saya perhatikan tadi kesaksian Ibu Ara Natalia ini, dia hanya dalam hati loh, tidak ngomong. Dalam hati, ini menunjukkan bahwa hati manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Haleluya. Yesuslah yang ciptakan hati manusia. Anda bisa buktikan kok. Silakan teman-teman.
Makanya kami menyampaikan ini karena kami mengasihi siapapun Anda. Dia yang ciptakan hati Amin. manusia. Ini Ibu Ara, Natali, hanya dalam hati, tidak pakai suara. Tapi di dalam keimanannya yang sebelumnya dia bersuara, berdoa pakai mulut. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi tidak ada jawaban. Begitu dia melirik satu kali kepada Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, kalau memang ada, tolong saya. Nah, beginilah kalau kita mau menemukan kebenaran, kita mau mencari kebenaran. Ya, jadi sangat nyata bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang benar-benar Tuhan. Jangan sampai Anda salah beriman kepada Tuhan yang bukan Tuhan. Karena 2 Korintus 11 ayat 4 itu yang selalu disuarakan Ibu Aubrey, bahwa ada Tuhan yang lain. Ya, ada Yesus yang lain. Itu bukan Tuhan. Itu pasti iblis yang menyerupai Tuhan. Itulah yang selalu disuarakan oleh Nandar. Ya, kita buktikan kalau Yesus yang dia bilang itu katanya beragama Muslim. Waduh, dari mana ceritanya? Kok bisa? Lucu sekali ya. Ini narasi-narasi yang dikeluarkan oleh teman-teman yang di Muslim. Ya, kami sangat mengasihi kalian. Ya, pakailah logika, bukalah pengertian kalian. Ya, jangan mau terjebak dengan hal-hal yang halusinasi, yang tidak bisa menjadi realita, tidak bisa menjadi fakta. Ibu Ara adalah satu contoh. Ya, teman-teman, datanglah kepada Tuhan. Bertemulah dengan Tuhan, alamilah Tuhan, dan Anda bisa pulang ke surga. Tuhan Yesus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda mau kemana? Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan Anda. Dan itu dibuktikan. 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga. Seluruh dunia memperingatinya, termasuk Indonesia. Ya, negara yang mayoritas Muslim, memperingatinya. Tidak bisa dibantah karena itu peristiwa yang disaksikan. Itu peristiwa yang mengguncang dunia. Seluruh dunia menjadi saksi. Jangan kita mempercayai cerita yang tidak ada saksinya. Cerita yang hanya huruf-huruf, yang hanya ditulis dan ditawarkan dengan iming-iming segala macam yang tidak benar, yang tidak logik. Kasihan ya manusia, jangan sampai Anda tersesat. Tuhan Yesus itulah jalan kebenaran. Anda masih bertanya-tanya, tunjukkan jalan kebenaran, tunjukkan jalan yang lurus. Tuhan Yesus itu jalannya. Tuhan Yesuslah kebenaran itu. Ya, oke Mbak Ara, satu lagi nih saya mau bertanya sebelum kita masuk ke diskusi. Dulu Anda dididik di dalam Muslim seperti apa? Tadi Anda sudah sempat menyebutkan bahwa Papa kan termasuk Muslim fanatik nih dari Madura. Nah, dididiknya seperti apa dulu? Apa pernah masuk pesantren apa bagaimana, Mbak Ara, Ibu Ara? Silakan. Pesantrennya itu apa, pulang ya, jadi kembali nanti pulang lagi. Jadi di keluarga saya, justru keluarga saya juga guru ngaji, juga banyak haji ya, orang Madura banyak sekali haji. Jadi pada waktu saya dididik di keluarga saya, didikannya ya sangat ketat karena kalau nggak ngaji tuh dicambuk ya pakai rotan sama Pak Ustadz saya itu. Pak Ustadz saya itu kebetulan orang Arab, jadi dicambuk kalau nggak ngaji, dicambuk. Kalau orang Arab itu berarti apa kategorinya? Kategorinya Habib ya? Habib ya. Jadi dicambuk pakai rotan, udah dicambuk pakai rotan juga nimba ya, nimba air gitu sampai penuh. Yang itu nyambuk, juga setelah yang cambuk itu siapa? Habibnya atau orang tua? Ini apa pengurus yang ngajar ngaji. Jadi Habibnya tuh ngajarin yang besar, yang sudah besar-besar. Jadi ada tingkat-tingkatannya gitu, anak-anak, dewasa gitu. Di bawah, ntar ada yang di atas. Jadi yang besar-besar itu sama Habibnya langsung. Kalau kita nih sama sistemnya seperti itu. Jadi dicambuk, jadi kita biru-biru. Orang tua mendukung sekali, bahkan dimarahin kalau nggak ngaji, apalagi almarhum bapak saya. Harus ngaji. Orang tua mendukung juga ya, orang tua mendukung juga ya. Mendukung, almarhum bapak saya itu mendukung. Justru kalau biru-biru seperti itu malah tambah dimarahin. Berarti kamu tadi
nggak bisa ngajinya gitu. Jadi Oh, kalau kita nggak hafal itu ini dipukul tangan. padahal padahal gini, orang tua kan sudah tahu itu kalau dicambuk itu kan kekerasan. Kok bisa orang tua mendukung ya Iya. pada waktu itu, Bu Ara? Seperti itu. Jadi bukan hanya saya itu, Pak Pendeta, Hmm, teman-teman saya juga orang tuanya sama. Jadi kalau gitu ya? ngaji ya pulang-pulang kita dipukul ya kita diomelin, itu tandanya kamu tadi Hmm, nggak pinter, tandanya kamu nggak hafal, disuruh. Memang kalau oh, kita, nggak hafal, ada yang kita lupa, kita dapat cambukan, itu dari rotan, dari kayu gitu rotan ya. itu. Nah, terus Iya. reaksinya waktu Jadi itu apa dari kecil yang Ibu Ara rasakan pada waktu dicambuk? Apa yang ada di dalam hatinya pada waktu itu? Apa kok ajaran ini kok dicambuk-cambuk ya? Bagaimana ya, reaksi Ibu Ara pada waktu saya waktu itu? kecil Karena waktu saya kecil ya saya gini, "Aduh jahat banget ya," dengan teman-teman ngomong, "Jahat banget ya ustadz kita," gitu. Tapi pas setelah Hmm, saya udah dewasa ingat semua itu, saya gini, "Kok ajarannya menyakitkan banget ya, sakitnya tuh bukan cuman di badan aja gitu, di pikiran saya juga sakit. Sakit di pikiran oh, saya ini." iya, ya, 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 Itu ya, yang luar pribadi biasa saya. juga ya. Ya, cukup luar biasa juga ya penderitaan yang dialami ya. Bahkan itu ternyata datang dari agama gitu ya. Nah, tadi saya dengar Ibu Ara katanya mau ditumpahkan darahnya sama siapa ya, Bu Ara? Nah, jadi sama saudara saya yang ada di Jawa Timur lewat pesan itu, Hmm. eee ya dibukakan karena memang kebanyakan, seperti itu Pak Pendeta. Jadi kalau, Hmm. ada yang keluar dan murtad itu harus diputuskan dan halal darahnya untuk diminum. Jadi saya dikirim pesan yang sama seperti, dia menonton atau apa gitu, menonton yang lain, keluarga yang lain. Jadi karena Hmm. satu-satunya yang keluar itu hanya saya karena lingkungan saudara saya tinggal di sana itu nggak ada orang Kristen. Saya ini, Iya. saya ini saudara saya banyak tinggal di daerah Kampung Arab. Jadi, di situ Jawa Hmm. Timur, Probolinggo, ada di situ namanya Kampung Arab. Jadi orang Arab, jadi Madura Hmm, Arab. gitu ya. Ya, Iya, lu anu juga ya, cukup cukup mengagetkan juga ya, cukup apa? Saya sendiri juga agak mengerikan pusing kalau mengerikan. mikir seperti ini ya. Artinya kok mereka haus darah ya? Mau tumpahkan darah, memang mau diapain darah? Berarti menginginkan kematian seseorang dong. Gitu. Pokoknya ajarannya sangat berbeda sekali Pak Pendeta. Jadi, Hmm. halal Tentu darahnya berbeda diminum, ini dengan ajaran Tuhan Yesus maksudnya ya? dengan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu saya sempat gini, "Waduh, ajarannya begini, berbeda sekali." Hmm. Mengasihi, kasihilah musuhmu, coba. Musuh yang mencaci maki kita harus kita kasihi, nggak mudah, tetapi luar biasa setelah kita lewati kalau kita, mengasihi musuh, mengasihi saudara yang mencaci maki, itu enak, damai Pak Pendeta, damai Hmm. sekali, Kalau tidak ini bikin kalau ini walaupun walaupun anak sendiri, keponakan sendiri, saudara sendiri, tetap aja dihalalkan darahnya ya? tetap Pak Pendeta, halal Hmm. dan Iya, iya. harus diputuskan tali persaudaraan, Oh, harus. oh, 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 luar biasa, kejam banget ya. Justru mereka itu benar-benar mengucilkan, keluarganya yang berpindah. Hmm. Gitu ya. Iya, 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 iya. jadi pada waktu itu saya merasa kehilangan. Nah, di situ Tuhan akan kembalikan berlipat, lipat kali yang kau tinggalkan ya saudara. Puji Tuhan, walaupun tidak, bertatap wajah ya kan, dan sampai bertatap wajah seperti, sama Pak Pendeta Yusuf Manubulu, itu Tuhan gantikan. Luar biasa Haleluya. Tuhan, Tuhan itu benar di situ Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang tentunya tidak bikin kita repot Pak Pendeta, bikin kita pusing. Betul, betul. Dosa ini dosa, Tuhan itu dosa. benar. Tuhan yang Mumet benar itu merangkul, Tuhan yang benar itu menyelamatkan, Tuhan yang benar itu menolong, Tuhan yang benar itu membebaskan kita dari penderitaan, menunjukkan kita terang seperti Ibu Ara yang tadi kebingungan, stres,
putus asa, sedih, karena suaminya pergi nggak pulang-pulang. Nah, Tuhan Yesus itulah Tuhan yang benar. Teman-teman tidak bisa dibantah. Itulah Tuhan yang benar. Hanya karena mungkin logika Anda tertutup dengan kegelapan, sehingga Anda selalu menolak Tuhan Yesus. Kami tidak memaksakan Anda, tapi kami mengasihi Anda. Berjumpalah dengan Tuhan yang benar. Terimalah Tuhan yang benar, ya. Anda tidak mau terima pun kami tidak rugi apa-apa. Tapi kami mengasihi Anda. Kalau kami berkata seperti ini karena kami mengasihi Anda, ya. Berjumpalah dengan Tuhan yang benar. Di dalam keputusasaannya seorang Ara Natalia, di dalam kesedihannya, di dalam penderitaannya yang tidak ada jalan keluar. Suaminya tidak pulang-pulang selama 3 bulan. Tuhan Yesus datang dan menolong. Tuhan Yesus tidak berkata, kau kan bukan Kristen, ya. Ngapain kau panggil-panggil Tuhannya orang Kristen? Tuhan yang benar itu tidak seperti itu. Tuhan yang benar itu merangkul. Tuhan yang benar itu memeluk, menyatakan pertolongan. Supaya apa? Supaya semua manusia selamat. Makanya dia disebut juru selamat, teman-teman. Ya. Jangan keraskan hatimu. Dialah juru selamat itu. Dialah Tuhan itu. Manusia perlu juru selamat. Kenapa? Karena manusia setiap hari selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat rumah tangga, selamat makan, selamat berlibur, selamat jalan. Selamat dari COVID, selamat dari penyakit, selamat dari kecelakaan, selamat dari gempa bumi, selamat dari semua membutuhkan selamat. Siapa manusia yang bisa selamat kecuali dia berjumpa dengan Tuhan? Karena manusia tidak mungkin bisa selamat, makanya itu menjadi ucapan, menjadi doa, menjadi harapan, menjadi keinginan supaya selamat. Selamat sampai tujuan, gunakan sabuk keselamatan. Ya, hati-hati supaya selamat di jalan. Selamat makan. Salah makan saja manusia bisa mati. Salah minum saja manusia bisa mati. Salah bernafas saja manusia bisa mati. Manusia butuh keselamatan. Hanya Tuhan yang bisa jadi juru selamat. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, bagi Anda yang mau berdiskusi silakan. Linknya kami sudah taruh di live chat. Kita akan segera masuk ya di dalam ruang diskusi. Dan saya berharap kalau ada teman-teman dari non-Kristen, saya berharap berdiskusinya yang logik ya. Diskusi yang santun, yang mendidik ya. Jangan diskusi dengan penghakiman. Dan jangan berdiskusi Anda mengajar, ya. Kalau Anda mengajar, berarti Anda tidak cocok masuk ke sini. Berdiskusilah untuk mencari tahu kebenaran. Karena kebenaran itu hanya satu. Tidak mungkin ada 2 buku yang memuat kebenaran. Hanya satu kebenaran itu, ya. Dan kebenaran itu pasti yang asli. Kebenaran itu pasti yang duluan. Yang asli itu pasti yang duluan. Karena kalau kita bilang ada uang palsu, pasti dia muncul belakangan. Kalau kita bilang jam palsu, pasti dia keluar belakangan. Dia tidak mungkin keluar lebih dahulu. Karena dia hanya meniru. Ya, makanya hati-hati teman-teman yang muncul belakangan-belakangan itu, hati-hatilah. Karena itu biasanya hanya meniru. Demikian kesaksian ibu ini, semoga bermanfaat, memberkati, menguatkan kita, supaya kita semakin bertumbuh, semakin semangat, semakin kuat dalam Tuhan. Sehingga apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena saudara yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.